Bab 581. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, perusahaan Pan Yunqian sedang kacau balau. Jin Biao dan orang-orang lain yang baru saja bersiap untuk melawan juga babak belur. Orang gila, apa yang terjadi? Pan Yunqian mendesis di bagian bawah. Kakak Pan, apakah akhir-akhir ini kau menyinggung seseorang? Jin Biao bertanya dengan curiga. Pan Yunqian menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana aku tahu bahwa aku telah menyinggung begitu banyak orang? Begitu dia selesai berbicara, telepon Jin Biao tiba-tiba berdering. Tepat setelah mendengarnya, dia tiba-tiba menjadi gila. Kakak Pan, sesuatu terjadi. Gudang kami tiba-tiba terbakar. Meskipun sudah dipadamkan, 90% barang terbakar. Menurut penyelidikan, itu adalah kebakaran yang tidak disengaja. Wajah Pan Yunqian menjadi pucat pasi ketika dia mendengar berita itu. Tidak akan menjadi masalah besar jika kantor itu hanya dihancurkan. Namun, gudang itu terbakar. Itu hal yang besar, setidaknya ada puluhan juta barang di dalamnya. Kentut, bagaimana gudang yang bagus bisa terbakar secara tidak sengaja? Seseorang pasti telah membakarnya dengan sengaja. Pan Yunqian benar-benar gila. Dia mengambil asbak dan cangkir teh yang berserakan dari tanah dan membantingnya ke arah Jin Biao dan yang lainnya. Apa gunanya membesarkanmu? Aku tidak bisa melakukan ini dengan baik. Jin Biao dan yang lainnya sangat menderita. Mereka baru saja dipukuli dengan parah. Pada saat ini, mereka dihantam oleh Pan Yunqian. Kakak Pan, tidak ada gunanya memukulku sekarang. Jin Biao, bagaimanapun juga, telah berada di jalan sebelumnya. Dia berkata dengan keras, sekarang prioritas utama adalah bagaimana menangani masalah ini. Jika kita memberitahu markas besar, kita harus dikritik. Pan Yunqian sedikit tenang, kita tidak bisa memberitahu markas besar. Sekarang, tepat setelah mengatakan ini, telepon Pan Yunqian berdering. Pan Yunqian, apa yang terjadi di sana? Siapa yang kamu sakiti? Begitu saya berhasil tersambung, saya dimarahi. Pan Yunqian sangat ketakutan hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Tuan Zhang, saya tidak yakin, tetapi diperkirakan itu adalah kecelakaan. Tuan Zhang, jangan khawatir, saya akan mencari tahu kebenarannya. Jangan katakan itu sekarang. Orang di ujung telepon berkata dengan marah, perusahaan telah mempercayakan tugas penting seperti itu kepada Anda. Karena Anda tidak dapat melakukannya dengan baik, Anda harus mengganti orang lain. Anda siap untuk menjalani formalitas dan seseorang akan datang untuk menggantikan Anda minggu depan. Setelah itu, telepon berbunyi bip dan menutup telepon. Pan Yunqian terkulai di lantai, sudah berakhir. Kesempatan wakil presiden benar-benar hancur. Setelah mengatakan itu, cahaya yang tajam melintas di matanya, cari tahu siapa yang melakukannya. Saya harus mengulitinya. Jin Biao merenung sejenak dan berkata, Kakak Pan, bisakah Su melakukannya? Meskipun mereka jelas bukan bandit kuda, mereka tidak memiliki kemampuan itu, bagaimanapun juga mereka adalah perusahaan lokal. Mereka perlu mengenal lebih atau kurang orang-orang lokal di Jianghu. Pan Yunqian mengerutkan kening dan buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Su. Saat ini, Yang Xuanzeng sedang merebus sup daging dengan Sunan di rumah. Melihat bahwa itu adalah Pan Yunqian, dia meraih ponsel dan berkata, menantu perempuan saya sudah tidur. Ada apa? Pan Yunqian berkata dengan suara yang dalam, apakah Anda melakukan hal itu dengan menghancurkan perusahaan kami dan membakar gudang kami? Yang Xuan memeluk pinggang Sunan dengan satu tangan dan ponsel dengan tangan lainnya. Dia berkata dengan senyum lucu, Tuan Pan, jangan memuntahkan darah. Anda tidak dapat berbicara tanpa bukti. Lagi pula, perusahaan Anda sekarang sangat buruk. Diperkirakan ada banyak orang yang menyinggung. Namun, aku harus menasihatimu untuk menjadi seorang pria, kamu harus menahan diri. Jangan selalu terlihat hebat saat menghadapi sesuatu. Kamu harus meminta maaf dan kehilangan uang. Atau, lebih baik menutup perusahaan secara langsung daripada kehilangan nyawamu. Yang Xuan mengulangi apa yang dikatakan Pan Yunqian kepadanya, lalu menutup telepon sambil tersenyum. Sunan juga mendengar isi telepon dan mengerutkan kening pada Yang Xuan. Perusahaan mereka juga hancur. Apakah kamu yang melakukannya? Yang Xuan tidak bersembunyi kali ini dan langsung mengakui, aku melakukannya dengan teman-temanku. Itu disebut balas dendam. Tanpa diduga, Sunan tidak menyalahkan Yang Xuan,
tetapi bertanya dengan sedikit khawatir, apakah tidak akan ada masalah jika hal sebesar itu terjadi. Jangan khawatir, aku tahu. Aku berkata, siapapun yang berani memprovokasimu di dunia ini, aku akan melipat gandakannya. Di sisi lain, Pan Yunqian sangat marah sehingga dia langsung menjatuhkan telepon. Yang Xuan, aku ingin mengupas kulitmu dan membuang tulangmu. Jin Biao, segera cari teman lamamu dan lihat apakah ada cara untuk menghubungi Balai Naga di Nanjiang. Jin Biao berkata dengan curiga, Kakak Pan, apakah kamu bermaksud membiarkan Balai Naga melampiaskan amarahnya pada kita? Namun, bagaimanapun juga, Balai Naga itu lokal, mudah untuk diungkap. Aku tidak bisa melakukan sebanyak itu. Pan Yunqian menggertakkan giginya dan berkata, pokoknya, aku harus meninggalkan Nanjiang dalam seminggu, dan bisnis wakil presiden diperkirakan akan hancur. Sebelum aku pergi, aku harus memuntahkan roh jahat ini. Jin Biao mengerutkan kening dan berkata, baiklah, aku akan mencoba. Kemudian dia menelepon beberapa kali, dan kemudian bergegas ke Pan Yunqian, Kakak Pan, ini sedang online. Seorang temanku kebetulan berteman dengan seorang pria yang dijuluki Musang di sini. Dia bilang dia bisa mengatur agar kita bisa bertemu. Pan Yunqian mengerutkan kening dan berkata, apa ini Musang? Bisakah kamu berbicara di Aula Naga? Jin Biao berkata sambil tersenyum, Kakak Pan, kamu tidak perlu khawatir. Kamu tahu, Long Xiaoman dari Balai Naga, yang merupakan pemimpin Balai Naga, tetapi dia telah berada di ibu kota provinsi sebagian besar waktu. Musang adalah orang merah nomor 1 di tangannya. Dia memiliki keputusan akhir dalam hal-hal besar dan kecil di Nanjiang. Itu sedikit sederhana. Di Sungai Selatan, selama Xiaomen atau Zhou Ahu tidak ada di sana, Musang adalah bosnya. Mata Pan Yunqian tiba-tiba memancarkan ekspresi bahagia. Baiklah, beritahu temanmu dan atur agar aku bertemu dengan saudara Huang sesegera mungkin. Kakak Pan, Jin Biao menghancurkannya dan berkata, temanku baru saja mengatakan bahwa Musang memiliki karakteristik, yaitu, dia sedikit bejat. Jika kamu meminta sesuatu padanya, aku khawatir. Pan Yunqian tersenyum, bukankah itu kekuatanku? Keesokan harinya, Musang menerima panggilan telepon. Setelah mendengar tentang hal ini, dia hampir tidak bisa menahan tawa di tempat. Kemarin, si Musang berencana untuk menghancurkan perusahaan Pan Yunqian dan membakar gudang mereka. Sekarang kamu mencari balas dendam. Kepala si Musang juga merupakan esensi pencuri. Begitu matanya berbalik, dia langsung setuju. Malam itu, si Musang bertemu dengan Pan Yunqian di sebuah hotel. Baru pada siang hari berikutnya si Musang keluar dari hotel dengan kaki gemetar. Kakak Huang, apakah kamu puas tadi malam? Pan Yunqian dengan penuh kasih sayang memegang lengan si Musang. Kenyang, puas, sangat puas. Si Musang mengangguk lagi dan lagi, berpikir bahwa dia puas, tetapi dia tidak tahu berapa banyak telur yang harus dia makan untuk menebusnya. Si goblin terlalu istimewa untuk diremas. Kakak Huang, kamu harus memutuskan untukku. Aku benar-benar tidak bisa menelan nada ini. Aku akan mendengarkanmu di masa depan. Pan Yunqian berkata dengan genit. Si Musang mengangguk dan berkata, baiklah, jangan khawatir, aku akan membantumu menghisap 2 kerokan telinga besar anak laki-laki itu di depanmu. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengangkat kedua telapak tangannya dan menepuk wajahnya dengan lembut. Pan Yunqian bertanya-tanya, Saudara Huang, apa yang sedang kamu lakukan? Si Musang tersenyum dan berkata, aku orang yang berintegritas. Kemudian dia masuk ke dalam mobil. Pan Yunqian buru-buru berkata, Saudara Huang, aku akan menelepon mereka nanti. Kamu harus membantuku malam ini. Jangan khawatir, aku akan sampai di sana malam ini. Ketika si Musang selesai, dia melambaikan tangan dan meminta pengemudi untuk melaju dengan cepat. Kemudian Pan Yunqian buru-buru menelepon Yang Xuan, Tuan Yang, aku sudah memikirkannya. Jika kita terus bertarung seperti ini, kita hanya akan kehilangan kedua belah pihak. Kenapa aku tidak mencari tempat malam ini? Mari kita duduk dan minum 2 gelas dan menyelesaikan masalah ini. Yang Xuan berkata pelan di ujung telepon, baiklah, aku khawatir aku tidak punya tempat untuk bermain malam ini. Baiklah, nanti aku kirim alamatnya. Setelah menutup telepon, Pan Yunqian memancarkan cahaya tajam di matanya dan berkata dengan galak, dasar orang desa, aku ingin kau berlutut dan memohon padaku malam ini. Perusahaan Pan Yunqian sedang kacau balau.
Jin Biao dan orang-orang lain yang baru saja bersiap untuk melawan juga babak belur. Orang gila, apa yang terjadi? Pan Yunqian mendesis di bagian bawah. Kakak Pan, apakah akhir-akhir ini kau menyinggung seseorang? Jin Biao bertanya dengan curiga. Pan Yunqian menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana aku tahu bahwa aku telah menyinggung begitu banyak orang? Begitu dia selesai berbicara, telepon Jin Biao tiba-tiba berdering. Tepat setelah mendengarnya, dia tiba-tiba menjadi gila. Kakak Pan, sesuatu terjadi. Gudang kami tiba-tiba terbakar. Meskipun sudah dipadamkan, 90% barang terbakar. Menurut penyelidikan, itu adalah kebakaran yang tidak disengaja. Wajah Pan Yunqian menjadi pucat pasi ketika dia mendengar berita itu. Tidak akan menjadi masalah besar jika kantor itu hanya dihancurkan. Namun, gudang itu terbakar. Itu hal yang besar. Setidaknya ada puluhan juta barang di dalamnya. Kentut, bagaimana gudang yang bagus bisa terbakar secara tidak sengaja? Seseorang pasti telah membakarnya dengan sengaja. Pan Yunqian benar-benar gila. Dia mengambil asbak dan cangkir teh yang berserakan dari tanah dan membantingnya ke arah Jin Biao dan yang lainnya. Apa gunanya membesarkanmu? Aku tidak bisa melakukan ini dengan baik. Jin Biao dan yang lainnya sangat menderita. Mereka baru saja dipukuli dengan parah. Pada saat ini, mereka dihantam oleh Pan Yunqian. Kakak Pan, tidak ada gunanya memukulku sekarang. Jin Biao, bagaimanapun juga, telah berada di jalan sebelumnya. Dia berkata dengan keras, sekarang prioritas utama adalah bagaimana menangani masalah ini. Jika kita memberitahu markas besar, kita harus dikritik. Pan Yunqian sedikit tenang, kita tidak bisa memberitahu markas besar. Sekarang, tepat setelah mengatakan ini, telepon Pan Yunqian berdering. Pan Yunqian, apa yang terjadi di sana? Siapa yang kamu sakiti? Begitu saya berhasil tersambung, saya dimarahi. Pan Yunqian sangat ketakutan hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Tuan Zhang, saya tidak yakin, tetapi diperkirakan itu adalah kecelakaan. Tuan Zhang, jangan khawatir, saya akan mencari tahu kebenarannya. Jangan katakan itu sekarang. Orang di ujung telepon berkata dengan marah, perusahaan telah mempercayakan tugas penting seperti itu kepada Anda. Karena Anda tidak dapat melakukannya dengan baik, Anda harus mengganti orang lain. Anda siap untuk menjalani formalitas dan seseorang akan datang untuk menggantikan Anda minggu depan. Setelah itu, telepon berbunyi bip dan menutup telepon. Pan Yunqian terkulai di lantai, sudah berakhir. Kesempatan wakil presiden benar-benar hancur. Setelah mengatakan itu, cahaya yang tajam melintas di matanya, cari tahu siapa yang melakukannya. Saya harus mengulitinya. Jin Biao merenung sejenak dan berkata, Kakak Pan, bisakah Su melakukannya? Meskipun mereka jelas bukan bandit kuda, mereka tidak memiliki kemampuan itu, bagaimanapun juga mereka adalah perusahaan lokal. Mereka perlu mengenal lebih atau kurang orang-orang lokal di Jianghu. Pan Yunqian mengerutkan kening dan buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Su. Saat ini, Yang Xuanzeng sedang merebus sup daging dengan Sunan di rumah. Melihat bahwa itu adalah Pan Yunqian, dia meraih ponsel dan berkata, menantu perempuan saya sudah tidur. Ada apa? Pan Yunqian berkata dengan suara yang dalam, apakah Anda melakukan hal itu dengan menghancurkan perusahaan kami dan membakar gudang kami? Yang Xuan memeluk pinggang Sunan dengan satu tangan dan ponsel dengan tangan lainnya. Dia berkata dengan senyum lucu, Tuan Pan, jangan memuntahkan darah. Anda tidak dapat berbicara tanpa bukti. Lagi pula, perusahaan Anda sekarang sangat buruk. Diperkirakan ada banyak orang yang menyinggung. Namun, aku harus menasihatimu untuk menjadi seorang pria, kamu harus menahan diri. Jangan selalu terlihat hebat saat menghadapi sesuatu. Kamu harus meminta maaf dan kehilangan uang. Atau, lebih baik menutup perusahaan secara langsung daripada kehilangan nyawamu. Yang Xuan mengulangi apa yang dikatakan Pan Yunqian kepadanya, lalu menutup telepon sambil tersenyum. Sunan juga mendengar isi telepon dan mengerutkan kening pada Yang Xuan. Perusahaan mereka juga hancur. Apakah kamu yang melakukannya? Yang Xuan tidak bersembunyi kali ini dan langsung mengakui, aku melakukannya dengan teman-temanku. Itu disebut balas dendam. Tanpa diduga, Sunan tidak menyalahkan Yang Xuan, tetapi bertanya dengan sedikit khawatir, apakah tidak akan ada masalah jika hal sebesar itu terjadi? Jangan khawatir, aku tahu. Aku berkata, siapapun yang berani memprovokasimu di dunia ini,
aku akan melipat gandakannya. Di sisi lain, Pan Yunqian sangat marah sehingga dia langsung menjatuhkan telepon. Yang Xuan, aku ingin mengupas kulitmu dan membuang tulangmu. Jin Biao, segera cari teman lamamu dan lihat apakah ada cara untuk menghubungi Balai Naga di Nanjiang. Jin Biao berkata dengan curiga, Kakak Pan, apakah kamu bermaksud membiarkan Balai Naga melampiaskan amarahnya pada kita? Namun, bagaimanapun juga, Balai Naga itu lokal, mudah untuk diungkap. Aku tidak bisa melakukan sebanyak itu. Pan Yunqian menggertakkan giginya dan berkata, pokoknya, aku harus meninggalkan Nanjiang dalam seminggu, dan bisnis wakil presiden diperkirakan akan hancur. Sebelum aku pergi, aku harus memuntahkan roh jahat ini. Jin Biao mengerutkan kening dan berkata, baiklah, aku akan mencoba. Kemudian dia menelepon beberapa kali, dan kemudian bergegas ke Pan Yunqian, Kakak Pan, ini sedang online. Seorang temanku kebetulan berteman dengan seorang pria yang dijuluki Musang di sini. Dia bilang dia bisa mengatur agar kita bisa bertemu. Pan Yunqian mengerutkan kening dan berkata, apa ini Musang? Bisakah kamu berbicara di Aula Naga? Jin Biao berkata sambil tersenyum, Kakak Pan, kamu tidak perlu khawatir. Kamu tahu, Long Xiaoman dari Balai Naga, yang merupakan pemimpin Balai Naga, tetapi dia telah berada di ibu kota provinsi sebagian besar waktu. Musang adalah orang merah nomor 1 di tangannya. Dia memiliki keputusan akhir dalam hal-hal besar dan kecil di Nanjiang. Itu sedikit sederhana. Di Sungai Selatan, selama Xiaomen atau Zhou Ahu tidak ada di sana, Musang adalah bosnya. Mata Pan Yunqian tiba-tiba memancarkan ekspresi bahagia, baiklah, beritahu temanmu dan atur agar aku bertemu dengan saudara Huang sesegera mungkin. Kakak Pan, Jin Biao menghancurkannya dan berkata, temanku baru saja mengatakan bahwa Musang memiliki karakteristik, yaitu, dia sedikit bejat. Jika kamu meminta sesuatu padanya, aku khawatir. Pan Yunqian tersenyum, bukankah itu kekuatanku? Keesokan harinya, Musang menerima panggilan telepon. Setelah mendengar tentang hal ini, dia hampir tidak bisa menahan tawa di tempat. Kemarin, si Musang berencana untuk menghancurkan perusahaan Pan Yunqian dan membakar gudang mereka. Sekarang kamu mencari balas dendam. Kepala si Musang juga merupakan esensi pencuri. Begitu matanya berbalik, dia langsung setuju. Malam itu, si Musang bertemu dengan Pan Yunqian di sebuah hotel. Baru pada siang hari berikutnya si Musang keluar dari hotel dengan kaki gemetar. Kakak Huang, apakah kamu puas tadi malam? Pan Yunqian dengan penuh kasih sayang memegang lengan si Musang. Kenyang, puas, sangat puas. Si Musang mengangguk lagi dan lagi, berpikir bahwa dia puas, tetapi dia tidak tahu berapa banyak telur yang harus dia makan untuk menebusnya. Si Goblin terlalu istimewa untuk diremas. Kakak Huang, kamu harus memutuskan untukku. Aku benar-benar tidak bisa menelan nada ini. Aku akan mendengarkanmu di masa depan. Pan Yunqian berkata dengan genit. Si Musang mengangguk dan berkata, baiklah, jangan khawatir, aku akan membantumu menghisap 2 kerokan telinga besar anak laki-laki itu di depanmu. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengangkat kedua telapak tangannya dan menepuk wajahnya dengan lembut. Pan Yunqian bertanya-tanya, Saudara Huang, apa yang sedang kamu lakukan? Si Musang tersenyum dan berkata, aku orang yang berintegritas. Kemudian dia masuk ke dalam mobil. Pan Yunqian buru-buru berkata, Saudara Huang, aku akan menelepon mereka nanti. Kamu harus membantuku malam ini. Jangan khawatir, aku akan sampai di sana malam ini. Ketika si Musang selesai, dia melambaikan tangan dan meminta pengemudi untuk melaju dengan cepat. Kemudian Pan Yunqian buru-buru menelepon Yang Xuan, Tuan Yang, aku sudah memikirkannya. Jika kita terus bertarung seperti ini, kita hanya akan kehilangan kedua belah pihak. Kenapa aku tidak mencari tempat malam ini? Mari kita duduk dan minum 2 gelas dan menyelesaikan masalah ini. Yang Xuan berkata pelan di ujung telepon, baiklah, aku khawatir aku tidak punya tempat untuk bermain malam ini. Baiklah, nanti aku kirim alamatnya. Setelah menutup telepon, Pan Yunqian memancarkan cahaya tajam di matanya dan berkata dengan galak, dasar orang desa, aku ingin kau berlutut dan memohon padaku malam ini. Malam harinya, Pan Yunqian menyiapkan sebuah kotak. Karena si Musang itu berasal dari Istana Naga, Pan Yunqian sengaja membuka tas mewah di Istana Naga. Saat sampai di kotak, saya mendapati Yang Xuan sudah menunggu di dalam.
Tidak kusangka kau berani datang. Pan Yunqian mendengus dingin dan melihat Yang Xuan cukup rendah hati. Dia khawatir apakah Yang Xuan akan membatalkan janjinya di malam hari. Kau juga datang lebih awal. Yang Xuan memegang segelas sampahnya di tangannya dan menyipitkan mata ke arah Pan Yunqian. Pan Yunqian saling memandang dan menjadi semakin marah. Apa kau tahu di mana ini? Aku akan melihat bagaimana kau bisa terus bersikap sombong nanti. Yang Xuan tidak bisa tertawa atau menangis. Tentu saja aku tahu tempat ini, dan aku sangat mengenalnya. Meskipun Yang Xuan bukan dari Istana Naga, dia ada sebagai kaisar tertinggi di Istana Naga. Istana Naga adalah markas besar Istana Naga. Tentu saja, Yang Xuan lebih mengenalnya daripada orang lain. Dan kamar pribadi ini didekorasi khusus oleh Long Xiaoman untuk Yang Xuan, dan gaya dekorasinya juga sebisa mungkin sesuai dengan selera Yang Xuan. Karena kita sudah di sini, mari kita bicarakan hari ini. Yang Xuan meletakkan cangkirnya dan berkata pelan, kau akan mengejar menantu perempuanku. Sejujurnya, aku sangat ingin membunuhmu. Tapi kemudian kupikir, tidak perlu membuat semuanya begitu sempurna. Kau menghancurkan perusahaan menantu perempuanku dan aku menghancurkanmu sekali. Itu sepadan. Tapi kau seharusnya senang karena kau tidak membiarkan para bandit kuda itu menyakiti menantu perempuanku di awal. Kalau tidak, semuanya tidak akan berakhir dengan baik. Aku bisa memberimu kesempatan hari ini. Lupakan saja, di masa depan, air sumur tidak akan menyerbu sungai. Aku tidak bisa terus menyelidiki hal-hal sebelumnya. Yang Xuan mengucapkan kata-kata ini dengan tulus. Setelah hidup dalam masyarakat biasa selama beberapa tahun, temperamen Yang Xuan berangsur-angsur terhapus. Sekarang dia bukan lagi juara Hou yang mengerutkan kening dan harus mengalir dengan darah. Sekarang Yang Xuan, banyak cara berpikir, telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam masyarakat normal ini. Oleh karena itu, dia tidak berniat untuk terus bertengkar dengan Pan Yunqian. Jika dia bisa membicarakannya, itu akan baik-baik saja. Hahaha, Pan Yunqian tiba-tiba tertawa dan berkata dengan sinis, kamu memberiku kesempatan. Haha, orang desa, kupikir kamu harus memeriksa otakmu, menghancurkan perusahaanku dan membakar gudangku. Apakah kamu pikir semuanya sudah berakhir? Yang Xuan sedikit mengernyit, lalu bagaimana kamu menyelesaikannya? Sederhana saja, Pan Yunqian menunjuk ke lantai dan berkata dengan dingin, berlututlah, panjatlah kamar pribadi seperti anjing, dan ganti rugilah semua kerugianku. Tidak perlu lagi mempermasalahkan keluhan antara aku dan kamu. Sebenarnya, makna kalimat Pan Yunqian hanya merujuk pada rasa terima kasih dan dendam antara dirinya dan Yang Xuan. Mengenai perusahaan Su, dia harus menyerah. Hanya ketika Sunan dipaksa ke dalam situasi putus asa, dia dapat mendengarkan perintahnya. Yang Xuan tidak berbicara, dia perlahan menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri dan melihat ke samping. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Pan Yunqian merasa sedikit hampa ketika dia melihat mata pihak lain. Dia mundur 2 langkah dan berkata dengan marah, ini hanya satu kesempatan. Kamu bisa melakukannya sendiri. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka, dan musang itu masuk sambil menggelengkan kepalanya. Dia masih berpakaian seperti biasa, mengenakan rompi merah besar dengan tali ganda dan dasi emas di lehernya. Bagian bawah rompi itu dimasukkan ke dalam ikat pinggang celana panjang hitam. Di bawah kakinya, dia mengenakan sepasang sepatu turis berwarna putih. Dia menyisir rambutnya dengan sangat terang sehingga dia lebih seperti pengkhianat daripada pengkhianat ketika dia tertawa. Kakak Huang, itu dia. Ketika Pan Yunqian melihat si musang datang, dia langsung mendapatkan kepercayaan diri dan menunjuk Yang Xuan. Dia menindasku, Kakak Huang, kamu harus memutuskan untukku. Kemudian dia siap untuk memegang lengan si musang. Namun, si musang itu langsung melewati Pan Yunqian, langsung menuju Yang Xuan, dengan hormat menuangkan segelas anggur, membungkuk dan berkata sambil tersenyum, Kakak Yang, sudah lama tidak bertemu denganmu. Ini, Pan Yunqian melihat pemandangan ini dengan bodoh. Yang Xuan perlahan mengambil cangkir itu, menyentuhnya dengan si musang dan berkata sambil tersenyum. Lao Huang, seleramu masih sangat unik. Hei, tentu saja, orang-orang seperti kita harus memperhatikan pakaian mereka. Si musang tersenyum dan meminum anggur di gelas. Kamu tahu, Pan Yunqian tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Melihat mata segitiga si musang yang menatap dirinya sendiri sambil tersenyum, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, kamu bercanda. Kamu tidak bisa bicara omong kosong.
Si Musang berkata perlahan, pertama, kamu datang kepadaku lebih dulu. Kedua, bukankah aku telah melakukan apa yang aku janjikan kepadamu? Bagaimana kamu melakukannya? Pan Yunqian berkata dengan suara yang dalam. Si Musang membelai dasi di lehernya dengan tangannya, menyipitkan mata dan tersenyum, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku akan menamparkan orang-orang yang memukul perusahaanmu di depanmu? Melihat wajah Pan Yunqian yang bingung, si Musang terus tertawa, kebetulan sekali aku yang mengatur orang-orang yang menghancurkan perusahaanmu dan membakar gudangmu. Ketika aku keluar dari hotel siang ini, bukankah aku sudah menamparkan wajahku sendiri di depanmu? Aku orang yang paling bisa dipercaya. Pan Yunqian tertegun dan tiba-tiba menjadi marah. Dia kemudian bereaksi, mengapa si Musang menepuk wajahnya sendiri 2 kali ketika dia naik bus hari ini? Kamu sudah lama berkolusi. Pan Yunqian hampir marah. Baiklah, kamu tunggu aku. Aku harus membiarkanmu membayar atas apa yang kamu lakukan hari ini. Setelah itu, dia mengambil tasnya dan dengan marah bersiap untuk berjalan ke pintu. Tetapi begitu aku berbalik, aku tiba-tiba menyerbu beberapa pria besar dari pintu. Pan Yunqian dapat mengenali bahwa orang-orang ini termasuk di antara mereka yang menyerang perusahaannya tadi malam. Maaf, Nona Pan. Saya khawatir Anda tidak bisa pergi hari ini, kata si Musang dengan lemah. Pan Yunqian panik. Kemudian dia menyadari bahwa ini bukan perusahaannya, dan orang-orang ini tidak baik. Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu tentangnya di sini, dia tidak perlu melakukan apapun. Yang Xuan, lakukan saja apa yang baru saja kau katakan. Aku sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah ini. Pan Yunqian harus menggunakan taktik menunda. Prioritas utama adalah meninggalkan tempat hantu itu terlebih dahulu. Yang Xuan menggelengkan kepalanya pelan. Tidak ada gunanya, kesempatan baru saja diberikan kepadamu. Jika kau ingin pergi, kau harus mengikuti aturan yang kau buat sendiri. Aturan apa? Pan Yunqian mengerutkan kening. Yang Xuan menumpahkan segelas anggur ke lantai dan berkata dengan senyum lucu, berlututlah dan panjatlah di sekitar ruang pribadi seperti anjing. Ini aturan yang baru saja kau buat sendiri. Yang Xuan, jangan bertindak terlalu jauh. Pan Yunqian baru saja akan marah. Tiba-tiba wajahnya ditampar. Seorang pria besar menarik rambutnya dan berkata dengan marah, jangan bersulang dan jangan minum minuman yang enak. Apa kau butuh bantuan saudara-saudaramu untuk memanjat? Kemudian dia menendang perutnya dan mendapat 2 pukulan di wajahnya. Berhenti berkelahi, aku memanjat, aku memanjat. Pan Yunqian takut dipukuli, jadi dia harus berlutut di tanah dan memanjat ke sekeliling kamar pribadi. Hahaha, aku tidak makan. Naiklah lebih cepat. Beberapa pria besar memaki dan menyiramkan anggur ke Pan Yunqian, tetapi Pan Yunqian bahkan tidak berani mengatakan apapun, jadi dia harus menggigit giginya dan terus memanjat. Awalnya, si Musang akan memanggil puluhan saudara untuk masuk dan bermain dengan Pan Yunqian, tetapi Yang Xuan mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Pan Yunqian, kuharap ini sudah berakhir. Jangan goyangkan nengat denganku di masa mendatang, kalau tidak, lain kali tidak akan semudah ini. Yang Xuan berkata dengan lemah, lalu bangkit dan pergi. Si Musang mengantar Yang Xuan ke pintu mobil, tampak sedikit khawatir, saudara Yang, menurutku wanita ini tidak sederhana. Penampilannya tadi sama sekali tidak ada artinya bertobat. Jika kamu tidak segera membereskannya, aku khawatir dia akan menjadi masalah besar di belakang. Yang Xuan menghela napas pelan dan berkata pelan, lupakan saja. Dia tidak boleh mati. Carilah beberapa saudara yang dapat diandalkan untuk melindungi menantu perempuanku secara diam-diam. Jangan khawatir, saudara Yang. Yang Xuan meninggalkannya sendirian di mobilnya. Dalam perjalanan, Long Xiaoman juga menelepon dan mengatakan bahwa wanita itu tidak boleh dilepaskan begitu saja. Yang Xuan tidak menanggapinya dengan serius. Dia hanya mengatakan bahwa meskipun dia membenci, dia tidak dapat membalikkan ombak besar apapun. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Yang Xuan hampir menyesali isi perutnya. Beberapa tahun kehidupan orang biasa telah menghaluskan terlalu banyak kastanya airnya, dan bahkan membuat beberapa kesalahan bodoh untuknya di masa lalu. Dia masih meremehkan kegilaan Pan Yunqian. Setelah Pan Yunqian lolos dengan lancar, dia tidak hanya tidak memiliki sedikit pun penyesalan, tetapi membiarkan kemarahan yang tak berujung membakarnya hingga hampir gila, tetapi juga membiarkan api mendorongnya ke situasi yang tidak dapat diperbaiki. Saudara Fei, saya ingin meminta Anda melakukan sesuatu untuk saya.
Pan Yunqian memutar nomor. Suara yang sedang merenung terdengar dari ujung telepon yang lain. Ada apa? Tapi anggap saja bulan ini adalah bulan puasa kita. Kita tidak boleh berkelahi dan membunuh. Aku ingin kau membantuku membunuh seseorang. Betapa dinginnya suara Pan Yunqian. Di ujung telepon yang lain berkata, apa kau tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan? Bulan ini adalah bulan Ramadan kita. Aku tahu, Saudara Fei, aku mohon padamu. Pan Yunqian menggigit bibirnya dan berkata, aku tidak pernah dipermalukan seperti ini. Aku tahu bulan ini adalah bulan puasamu. Tapi aku sudah menemukan cara untukmu. Kau dapat membantuku dengan namamu sendiri tanpa menjadi bandit kuda. Sebelum pihak lain menolak, Pan Yunqian buru-buru berkata, uang, Anda dapat memberi uang sebanyak yang Anda inginkan. Ini bukan tentang uang, tambahkan saya. Pan Yunqian menggertakkan giginya. Selama kamu membantuku dengan ini, aku akan menjadi bawahanmu mulai sekarang. Aku akan siap sedia dan biarkan aku melakukan apa saja. Setelah keheningan yang lama di ujung telepon, terdengar desahan, Kakak Pan, aku suka kekuatanmu. Oke, aku akan membuat pengecualian. Malam itu, Pan Yunqian secara pribadi menyetir ke bandara dan menerima seorang pria muda berusia awal 20-an. Pria itu berpenampilan lembut dan mengenakan kacamata kawat emas, tetapi matanya dipenuhi dengan kekejaman dan berbisa, seperti ular berbisa. Apakah kamu sendirian? Pan Yunqian tidak bisa menahan cemberut. Pria itu sulit dihadapi. Dia sangat akrab dengan para perusuh lokal di sini. Pria muda itu tersenyum lembut, siapa bilang aku sendirian? Pada saat ini, Pan Yunqian tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangnya. Dia menoleh dan hampir tidak berteriak. Di belakangnya berdiri seorang pria kurus dengan mata cekung dan wajah pucat yang menakutkan, seperti tengkorak, dengan bekas luka panjang di wajahnya, seperti cacing tanah besar yang merayap di wajahnya. Dia, Pan Yunqian masih merasa ragu. Meskipun monster seperti itu terlihat menakutkan, dia terlihat seperti cabang pohon yang mati. Apakah orang seperti itu memiliki efektivitas tempur? Pria muda itu tersenyum dan meletakkan tangannya di pinggang ramping Pan Yunqian. Ayo kita pergi dan lihat di mana kamu berada dulu. Di kantor Pan Yunqian, segera. Terdengar jeritan. Sebenarnya, Pan Yunqian telah lama menganggap tubuhnya sebagai alat untuk digunakan. Selama dia dapat mencapai tujuannya, bahkan seorang pengemis pun tidak akan keberatan. Tetapi hanya ada satu alasan mengapa dia selalu dapat menghindari pemuda ini. Pemuda yang terlihat lembut ini sebenarnya adalah binatang buas yang nyata. Hampir semua wanita yang menghabiskan malam bersamanya hitam dan biru, dan tidak jarang mereka menyebabkan kematian manusia. Psikologi orang ini sangat gelap dan suka menggunakan segala macam tipu daya. Meskipun dia sudah lama tertarik pada Pan Yunqian, dan Pan Yunqian juga tahu bahwa begitu dia mendekati orang ini, ada banyak manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia takut dengan caranya sendiri, jadi dia selalu menghindarinya. Namun kali ini, dia telah terpesona oleh amarah. Bahkan jika dia mengambil setengah dari hidupnya, dia akan membalasnya. Lebih dari 1 jam kemudian, Pan Yunqian terluka, ditutupi dengan bekas darah, dan ada banyak tempat yang terbakar oleh puntung rokok. Tidak ada tempat yang baik di sekujur tubuhnya. Hahaha, Saudari Pan benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Guo Fei tertawa dan dapat melihat bahwa dia sangat puas dengan Pan Yunqian. Pan Yunqian merapikan pakaiannya dan menatap Guo Fei Dao. Kakak Fei, aku telah mengeluarkan ketulusanku. Apakah kamu juga membuatku merasa nyaman? Apakah ada yang tidak kamu yakini? Guo Fei bertanya sambil tersenyum. Pan Yunqian menoleh dan menatap pria kerangka di sebelahnya. Psikologi Guo Fei sangat gelap. Saat dia baru saja bekerja, dia terus mengawasi pria kerangka itu. Baigu, Saudari Pan, aku meragukan kemampuanmu. Guo Fei tersenyum pada pria kerangka itu. Saat itu, Jin Biao dan beberapa pengawal baru saja masuk dari luar, Saudari Pan. Siapa mereka berdua? Sebelum Pan Yunqian sempat berbicara, Guo Fei tiba-tiba menamparkan wajah Pan Yunqian, menatap Jin Biao dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum, wanita ini berutang padaku. Aku datang untuk menagih utang. Mati saja. Jin Biao menjadi marah, mengayunkan tinjunya, dan bergegas menuju Guo. Namun, Guo Fei tidak bersembunyi atau menghindar. Dia melingkarkan tangannya di dada dan menatap pemandangan itu dengan penuh minat. Cuk,
Tepat saat tinju Jin Biao mendekati wajah Guo Fei, sebuah cakar tiba-tiba terjulur dari punggungnya dan langsung menusuk seluruh dadanya. Kemudian, pria kerangka itu melesat, dan pengawal yang tersisa pun berhasil dilumpuhkan dengan cara yang sama. Seluruh proses itu, kurang dari 2 detik. Melihat Jin Biao dan yang lainnya tergeletak di lantai dengan lubang darah di dadanya, Pan Yunqian juga tercengang. Meskipun dia juga orang yang kejam dan kejam, dia belum pernah melihat tragedi seperti itu. Kakak Pan, apakah menurutmu ini cukup tulus? Guo Fei sangat akrab dengan pemandangan ini sehingga dia mencium bau darah di udara dan bahkan menjilat bibirnya dengan rakus. Dia tampak menikmati pemandangan di depannya. Penuh, puas. Pan Yunqian gemetar saat berbicara. Guo Fei menggerakkan lengannya dan berjalan menuju pintu sambil mencibir. Kakak Fei, kamu mau kemana? Pan Yunqian buru-buru bertanya. Guo Fei tersenyum dingin, dalam bisnis kami memperhatikan penyelesaian akun dengan tangan. Kamu adalah wanitaku sekarang. Siapapun yang menindasmu, aku akan memenggal kepalanya sebagai hadiah untukmu. Sunan kembali bertugas malam. Dia sangat sibuk akhir-akhir ini. Dia tidak mengenal konsep siang dan malam. Dia berpacu dengan waktu 24 jam sehari. Bahkan dalam perjalanan pulang kerja, mereka semua menundukkan kepala dan mempelajari sepotong informasi. Tuan Su, Anda juga harus lebih memperhatikan istirahat. Jika Anda lelah, Anda tidak akan sehat. Pengemudi di depan adalah seorang wanita muda dengan pakaian profesional. Dia adalah pengemudi penuh waktu Sunan. Awalnya, posisi ini dipegang oleh Yang Xuan, tetapi Sunan menganggap Yang Xuan sudah tua. Tidak baik mengantar istrinya setiap hari karena takut menjadi bahan gosip. Jadi dia mencari pengemudi baru. Untuk mempertimbangkan perasaan Yang Xuan, dia secara khusus mencari pengemudi wanita. Baiklah, tidak apa-apa, Sunan menjawab dengan santai, tetapi matanya masih menatap data dengan serius. Pengemudi wanita itu menghela napas dan berpikir bahwa bosnya terlalu keras. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengemudikan mobil semulus mungkin. Saat ini, sudah lebih dari pukul 2 pagi. Ada beberapa kendaraan di jalan, yang tampak agak kosong. Derit. Pada saat ini, sebuah mobil hitam tiba-tiba melompat keluar dari duri miring dan menyeberangi tengah jalan. Pengemudi wanita itu dengan cepat menginjak rem darurat dan hampir menabraknya. Bagaimana cara mengemudi? Pengemudi wanita itu menjulurkan kepalanya keluar jendela dan mengeluh. Kemudian saya melihat seorang pria berusia awal 20-an mengenakan setelan kasual putih turun dari mobil di depan. Dia bersandar di pintu sambil tersenyum dan tidak bermaksud pergi. Apa yang kamu lakukan? Cepat pindahkan mobilnya. Pengemudi itu mengerutkan kening dan berteriak. Tidak, putar balik. Sunan tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres dan dengan cepat membalikkan pengemudi itu. Tapi sudah terlambat. Sebelum pengemudi wanita itu sempat merespons, rambutnya tiba-tiba dijambak oleh seseorang, dan kemudian dia ditarik keluar dari mobil dengan kekuatan yang kuat. Bahkan sebelum dia bisa berteriak, dia merasakan kepalanya terbentur keras, dan matanya menjadi gelap. Sunan bereaksi dengan cepat, membuka pintu, melompat keluar dari mobil dan siap untuk berlari. Namun, dia baru saja berlari 2 langkah, dan sebelum dia bisa menutup telepon, dia tiba-tiba menemukan seorang pria berdiri di belakangnya. Rambut Sunan berdiri ketika dia melihat penampilan pria itu. Pria itu kurus kering, pucat seperti kertas, matanya cekung dalam, ada bekas luka yang mengejutkan di wajahnya, dan matanya kosong, seperti zombie. Sunan menjerit dan secara naluriah berbalik untuk berlari. Nona Su, saya ingin mengundang Anda ke tempat yang bagus untuk tinggal sebentar. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi saya wajah. Guo Fei menghalangi jalan mundur Sunan dan menyipitkan matanya. Ada cahaya hijau di matanya. Aku tidak menyangka akan menjadi secantik itu. Siapa kau? Minggir. Sunan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Ini jalan. Jangan main-main, kalau tidak. Pop, Guo Fei mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Karena Nona Su tidak akan menghargainya, aku harus mengubah caraku. Kemudian dia menyeret Sunan untuk menyeretnya dengan paksa ke dalam mobil. Berhenti. Pada saat ini, ada ledakan tiba-tiba di dekatnya, dan 7 atau 8 pria besar bergegas ke sini dengan tergesa-gesa. Nak, lepaskan pria itu sekarang juga. Pria besar pertama berkata dengan marah. Mereka semua dikirim oleh Musang untuk melindungi Sunan secara diam-diam. Mereka berada jauh karena mereka takut mengganggu Sunan.
Mereka datang sedikit terlambat. Biarkan orang pergi. Oke, Guo Fei tersenyum dengan penuh minat, tetapi itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Setelah mengatakan itu, dia dengan sengaja menarik rambut Sunan dengan provokatif. Berikan padaku. Beberapa pria besar segera bergegas dan menghancurkan kepala Guo Fei dengan parang dan tongkat di tangan mereka. Orang-orang ini adalah ahli yang dipilih dengan cermat oleh Musang. Mereka juga menyapa mereka. Begitu mereka mengancam Sunan, mereka akan langsung membunuh mereka. Jadi mereka semua mengincar nyawa Guo Fei. Serangan itu sangat ganas. Kemudian Guo Fei tidak bersembunyi atau berkedip, dan bahkan perlahan-lahan menghisap rokoknya sendiri dengan satu tangan. Bang-bang. Ketika tongkat dan parang ini berada sekitar 1 kaki dari kepala Guo Yunfei, serangkaian suara tumpul tiba-tiba terdengar. Beberapa pria besar terbang keluar dalam sekejap dan jatuh dengan keras ke tanah. Beberapa orang memuntahkan darah di tempat. Tidak ada gerakan. Hidup dan mati mereka tidak diketahui. 2 orang yang tersisa hampir tidak bisa membuka mata, tetapi mereka merasa organ dalam mereka akan hancur dan tidak bisa bergerak selama setengah menit. Seorang pria kurus berjalan perlahan ke arah mereka. Tubuhnya memancarkan bau kematian yang sangat menekan, seolah-olah itu sama sekali bukan manusia. Tulang putih. Guo Fei mengangkat dagunya. Hanya tindakan kecil ini membuat para pria besar yang bisa bernapas itu melarikan diri. Namun, ini bukan berarti Guo Fei renci, tetapi orang-orang ini tidak jauh berbeda dengan semut di matanya, jadi tidak perlu bersaing dengan beberapa semut. Katakan pada tuanmu, jika kamu tidak ingin kecelakaan dengan wanita ini, pergilah ke pantai di pinggiran timur dalam waktu setengah jam. Setelah itu, Guo Fei menyeret Sunan ke dalam mobil. Sunan hanya ingin melawan, tetapi tiba-tiba dia ditangkap oleh cakar tulang putih di bahunya. Hanya dengan sedikit kekuatan, dia tidak bisa mengeluarkan suara kesakitan. Saat ini, Yang Xuan sedang menyeduh teh hangat di rumah. Setiap hari, kapanpun Sunan pulang, Yang Xuan akan menyiapkan teh hangat untuknya terlebih dahulu. Sunan punya kebiasaan minum secangkir teh hangat sebelum tidur. Namun, setelah teh itu dimasak cukup lama, Yang Xuan juga melihat Sunan pulang. Yang Xuan merasa ada yang tidak beres. Seharusnya dia datang lebih awal sesuai waktu, dan tidak ada kemacetan lalu lintas di malam besar ini, bukan? Tepat saat itu, telepon tiba-tiba berdering. Sekilas, itu adalah ide penelepon si Musang. Yang Xuan Mei langsung mengerutkan kening, dan firasat buruk muncul di hatinya. Kakak Yang, maafkan aku. Aku tidak melindungi adik iparku. Dia dibawa pergi. Dari ujung telepon terdengar suara si Musang dengan suara gemetar. Yang Xuan langsung merasa hatinya menciut hebat, bukankah aku memintamu untuk mengirim seseorang untuk melindungimu? Apa yang kamu makan dan siapa yang melakukannya? Kakak Yang, aku memang mengirim ahli untuk melindungi adik iparku secara diam-diam, tetapi pihak lain terlalu kuat. Kudengar saudara-saudara itu berkata bahwa mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam waktu kurang dari sedetik, beberapa saudaraku hancur, dan sisanya yang masih bisa bernapas terluka parah. Aku bertanya siapa yang melakukannya. Yang Xuan hampir meraung dengan suara yang menggelegar. Tidak, aku tidak tahu, tetapi pihak lain berkata bahwa jika kamu tidak ingin adik iparmu melakukan sesuatu, kamu bisa pergi ke pantai di pinggiran timur dalam waktu setengah jam. Kakak Yang, jangan khawatir. Kakak Long sudah memanggil saudara-saudara. Kita akan segera pergi ke sana dan menyelamatkan adik iparku. Mendengar ini, alis Yang Xuan akhirnya sedikit mengendur. Tampaknya dia datang untuk dirinya sendiri, yang berarti Sunan seharusnya aman untuk saat ini. Jangan ikut campur dalam masalah ini. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Tetapi saudara Yang, orang itu sangat kuat. Saudara-saudaraku memiliki kungfu di tangan mereka, tetapi mereka bahkan tidak bisa melawan. Yang Xuan tidak menunggu pihak lain selesai berbicara, jadi dia langsung memutus telepon dan bergegas pergi ke pantai di pinggiran timur.